لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم صدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya, dan sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut, menurut Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini insyaallah khatib akan membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini akan menjadi bahan nasihat, bahan tazkirah, bahan peringatan untuk kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Makkah, kemudian berhijrah ke Yasrib atau Madinah. Dahulu Madinah bernama Yasrib, dan di Madinah tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai rumah. Maka Uqbah bin Amir ini tinggal di emper Masjid Nabawi. Emper Masjid Nabawi disebut Sufah. Ya, maka tinggallah Uqbah bin Amir dan beberapa sahabat yang miskin-miskin termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu di emper Masjid Nabawi. Maka mereka yang tinggal di emper Masjid Nabawi disebut Ashabus Sufah. Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis bahwa Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma naja?" Pertanyaan Uqbah bin Amir ini hanya dua kalimat saja. Ya Rasulullah, bagaimanakah kita bisa selamat, bisa sukses? Selamat maknanya di sini
selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ma naja, bagaimana kita bisa selamat dari neraka? Ya. Seorang sahabat yang sudah dijamin pasti masuk surga. Ada lebih kurang 1.400 sahabat yang mereka semua itu dijamin pasti masuk surga. Dan dalam beberapa ayat mereka diberikan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, termasuk Uqbah bin Amir. Dalam jaminan pasti masuk surga. Tetapi Uqbah bin Amir masih bertanya, bagaimanakah bisa selamat dari neraka? Ini satu pelajaran penting untuk kita, bahwa sadar atau tidak kita yang hadir ini tidak ada yang menjamin pasti masuk surga. Maka setidaknya ini harus menjadi perhatian yang lebih untuk kita, karena kita tidak ada yang jamin pasti masuk surga. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab. Jawaban Rasulullah ini singkat tetapi luar biasa, padat, syarat dengan makna. Dan salah satu kelebihan Rasulullah dari nabi-nabi yang lain, Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu ucapan yang singkat, padat tapi syarat dengan makna. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau mau selamat dari neraka, yang pertama kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, genggamlah erat-erat lidahmu. Genggam erat-erat lidahmu. Maknanya dijelaskan oleh para ahli hadis, jaga lisanmu, jaga ucapanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Ya, ini yang pertama. Mengapa? Banyak hadis menjelaskan tentang bagaimana besarnya dosa yang disebabkan oleh lisan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ada seorang yang ketika dia hidup mengucapkan kata-kata yang dia tidak sadar bahwa dengan kata-kata yang diucapkan itu sudah cukup menjadikan dia untuk diceburkan dari atas neraka jahanam sampai ke dasarnya. Dia tak sadar ketika dia ucapkan, tapi kata-kata itu ternyata mengandung dosa. Ya. Nah, mohon maaf hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, ini pelajaran pertama yang harus kita ambil. Hati-hati dengan lisan kita. Kenyataan hari ini banyak orang bisa menjaga sholat 5 waktu, sholatnya tepat, ibadahnya baik, tauhidnya lurus, ya, bahkan tauhidnya diklaim paling lurus, tauhidnya lurus, lempeng, ibadahnya bagus, tapi sayang tak pandai menjaga lisannya. Lisannya menyakiti saudaranya, lisannya menghujat merendahkan saudaranya, lisannya mencacat saudaranya. Akidahnya bisa jadi baik, tapi lisannya yang tidak baik. Maka dalam hadis ini yang pertama, kalau mau selamat dari neraka, jaga lidah. Ya. Seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana sha'imah qa'imah walakin tujziranuha bilisaniha. Ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang wanita rajin sholat malam, tahajudnya rajin puasa sunnah, tetapi dengan lisannya dia menyakiti tetangga-tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti itu. Rajin sholat malam, rajin puasa, tetapi lidahnya selalu menyakiti tetangganya, merendahkan tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi wanita yang seperti ini, tidak ada kebaikannya. Enggak cukup tidak ada kebaikan, wahiyya finnar, dan dia nanti di neraka. Siapa yang di neraka ini? Ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa, lantaran tak pandai menjaga lidahnya. Hari ini, Masya Allah,
luar biasa. Kadang-kadang kita sampai sempit dada kalau problem seorang merendahkan orang lain. Ya, walaupun kita sesalkan, kita kesal ada orang merendahkan saudaranya, tapi hari ini lebih dahsyat daripada itu. Banyak orang mengaku muslim, bahkan bergelar kiai, bergelar gus, dipanggil gus. Dia rendahkan Islam, dia rendahkan agama Allah, Nabi dihina. Seorang kiai berani mengatakan makin panjang jenggot seseorang makin bodoh. Kiai itu dia sedang menghina Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hari ini lebih dahsyat lagi. Ada orang ya diberi amanah jabatan mengurus agama, menyamakan suara azan dengan suara anjing. Nauzubillah min dzalik. Saya tidak bisa bayangkan orang seperti ini kalau tidak bertobat, masya Allah. Bagaimana kedudukannya nanti di sisi Allah? Saya yakin jangankan di sisi Allah, di dunia ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang direndahkan, agama Allah. Ya, ini nyata terjadi. Nah, hati-hati kita dalam urusan lisan. Sahabat datang lagi pada Rasulullah, ya, Rasulullah bersama datang dengan sahabat mendatangi satu pekuburan. Kemudian Rasulullah berhenti, kata Rasulullah, dua makam ini penghuninya sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni dua kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka berdua diazab itu bukan lantaran dosa besar. Ya. Yang pertama diazab karena tidak bersih dalam masalah najis, masalah bersuci. Yang kedua, kata Rasulullah, yang kedua ini yamshi bin namimah. Dia kesana kemari membawa omongan orang. Dari rumah si A dia ke rumah si B. Apa yang dikatakan si A disampaikan kepada si B. Si A dan si B yang tadinya baik-baik, lantaran si fulan ini, jadilah mereka ini bermusuhan, adu domba. Ini pun tidak sedikit. Zaman ini zaman adu domba. Islam dengan Islam diadu domba. Ini zaman akhir zaman. Tinggal kita periksa diri kita, apakah kita menjadi bagian daripada manusia-manusia seperti itu atau di luar itu. Kalau di luar itu, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan selamat. Jadi yang pertama, kalau mau selamat, ya, jaga lidah. Bahkan seorang sahabat mulia, Umar bin Khattab, heran dengan Abu Bakar. Ketika dia perhatikan Abu Bakar, dia tarik-tarik lidahnya. Lidahnya ditarik-tarik. Kata Umar, mengapa ente Abu Bakar kok lidahmu ditarik-tarik? Tidak ada yang patut untuk aku takuti melainkan lidahku ini. Lidahku ini yang akan menghancurkan aku. Tidak ada yang lebih aku takuti dari lidahku sendiri. Abu Bakar ini, kata Umar bin Khattab, jika iman seluruh manusia di bumi diletakkan di satu timbangan, kemudian imannya Abu Bakar di sebelah timbangan, iman Abu Bakar ini lebih berat daripada imannya seluruh manusia di bumi ini. Tapi Abu Bakar masih takut dengan lidahnya sendiri. Ya, ini pelajaran untuk kita. Ya, bahkan Abdurrahman bin Auf terlanjur dia menghina sahabat Bilal, sehingga Bilal marah. Bilal marah, sahabat menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah marah karena Bilal marah. Mengapa? Bilal orangnya masih di dunia, masih makan, masih kawin, tapi terompahnya sudah didengar di surga. Nabi marah, ya. Mendengar Nabi marah, Abdurrahman bin Auf mendatangi Bilal, wahai Bilal, demi Allah, saya tidak akan mengangkat pipi saya dari pasir ini sebelum kakimu menginjak pipiku ini. Dari takutnya Abdurrahman bin Auf akan mendapat balasan nanti di akhirat. Bagaimana dengan kita hari ini? Maka yang pertama, hati-hati dengan lidah kita. Kita masing-masing hati-hati dengan lidah.
Yang kedua, kalau mau ingin selamat dari neraka, falyasa' baituk. Lapangkan rumahmu. Lapangkan rumahmu. Maknanya bukan berarti kalau kita bikin rumah, bikinlah yang besar, bukan itu maknanya. Makna yang dijelaskan oleh para ahli hadis, lapangkan rumahmu, jadikan engkau merasa nyaman, betah tinggal di rumahmu. Jadikan engkau merasa nyaman, betah tinggal di rumah. Mengapa? Orang yang lebih banyak betah tinggal di rumah, lebih sedikit dosanya daripada orang yang sering keluar rumah. Terutama di hari-hari ini, terutama di zaman kita ini yang penuh dengan fitnah dan kerusakan. Ya. Orang yang lebih sering tinggal di rumah, lebih sedikit dosanya ketimbang orang yang sering keluar rumah. Tetapi bukan berarti dilarang keluar rumah. Keluar rumah itu satu kebutuhan. Ya, hajat, cari nafkah, ngantar anak sekolah, dan itu tidak bisa dihindari. Tapi makna daripada hadis ini, orang yang lebih betah tinggal di rumah, itu lebih sedikit dosanya, lebih selamat daripada orang yang sering keluyuran. Terutama di zaman saat-saat sekarang ini. Ya. Lantas bagaimana kalau kita ingin menjadikan kita ini betah di rumah? Hari ini banyak orang tidak betah tinggal di rumah. Rumahnya besar, terang, megah, tapi bawaannya panas, nggak betah di rumah. Maunya keluar rumah, padahal rumahnya mewah. Mengapa? Tidak ada bacaan Quran di dalam rumah itu. Tidak ada bacaan Al-Quran di rumah itu. Inilah rumah yang dikatakan oleh Rasulullah seperti kuburan. Ya, bisa jadi terang lampunya, luas, tapi karena tak ada bacaan Quran, inilah rumah yang dikatakan seperti kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu banyak makhluk halus, senang tinggal di dalam. Rumah yang jauh dari bacaan Al-Quran itu banyak ya, makhluk-makhluk jahat itu senang dia tinggal di rumah itu. Sehingga tidak heran penghuninya sering ribut di dalam rumah, sering bentrok, bawaannya kalau masuk rumah panas. Maka untuk bisa betah tinggal di rumah, selalu baca Al-Quran di rumah kita. Pada maghrib, pada subuh, ya, insya Allah rumah kita menjadi nyaman. Ya, walaupun kecil, sederhana, lampunya redup-redup, tetapi penuh dengan cahaya Allah SWT. Karena Al-Quran itu cahaya. Jadi yang kedua, kalau ingin selamat daripada neraka, jadikan engkau merasa nyaman, betah tinggal di rumah. Yang ketiga, kalau ingin selamat dari neraka, wabki ala khoti'atik. Wabki ala khoti'atik. Tangisi dosa-dosamu. Tangisi dosa-dosamu. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, yang namanya manusia, entah itu ulama besar, kiai, tuan guru, ustadz, orang alim, orang terpandang, tidak mungkin terhindar dari dosa. Pasti melakukan dosa. Hari-hari. Tidak mungkin dia akan lolos dari dosa, terutama di zaman ini, nggak mungkin. Ya. Pasti akan terkena dosa. Dan itu wajar, karena Rasulullah mengatakan manusia itu tempatnya salah, lupa, dan dosa. Wajar. Ya. Ada orang berbuat dosa, dia sadar itu dosa, ketika dia sadar, dia sesali, dia istighfar kepada Allah. Wajar. Karena mustahil orang tidak berbuat dosa, itu mustahil, tidak mungkin. Jika ada seorang hamba, dia berbuat dosa, kemudian dia sadar itu dosa, dia menyesal, istighfar kepada Allah, ini biasa dan ini baik. Dosa, menyesal, istighfar, ini baik, ini biasa. Tapi ada model orang manusia luar biasa di akhir zaman ini. Berbuat dosa tiap hari, pagi, siang, sore, malam, hidupnya hanya untuk berbuat dosa. Anehnya tak pernah merasa berdosa. Ya. Hidupnya selalu diisi dengan dari satu dosa ke dosa yang lain. Terus tiap hari, tiap saat. Tapi anehnya, dia tidak pernah merasa sedang melakukan dosa. Ini azab Allah paling berat. Melakukan maksiat tapi dirasa nikmat, ini azab Allah paling berat. Nah, model manusia seperti ini banyak hari ini. Ya.
dari satu dosa ke dosa yang lain, tidak pernah merasa berdosa, tidak pernah menyesal. Bahkan ada yang lebih di atas itu semua. Biasa orang berbuat dosa, ada penyesalan, menyesal, ya, kelihatan di mukanya. Tapi hari ini ada model manusia berbuat dosa, bangga dengan dosanya. Berbuat dosa sambil tertawa, bangga dengan dosa-dosanya, dan dia ceritakan dosa-dosanya ke orang lain. Ini model manusia luar biasa. Ya, maka kalau ingin selamat, ya, dari neraka, tangisi dosa-dosa, karena kita tidak akan pernah lolos dari dosa. Tiap hari perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, mintakan ampunan atas dosa dan kesalahan kita, karena kita tidak akan pernah lolos dari dosa. Sesali dosa-dosa itu. Perkara manusia berbuat dosa itu wajar, sifat manusia, ya. Tapi yang jadi masalah, dengan dosa itu kita menyesal atau bagaimana? Ya, kalau kita menyesali dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar, bila perlu teteskan air mata. Dan itulah yang membuat Allah ridho, membuat kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang berdosa. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapat naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya, wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah. Orang yang berdosa kemudian bangun di malam hari, dia mengeluh kepada Allah. Dia sesali dosa-dosanya, dia ungkapkan semua kepada Allah dengan penyesalan sambil berurai air mata. Orang yang demikian ini nanti bukan saja dosanya diampuni, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Uqbah bin Amir, bagaimana supaya kita selamat dari neraka. Yang pertama, jaga ucapan kita, hati-hati dengan lisan kita. Kita nggak usah nunjuk orang, diri kita. Yang kedua, jadikan kita merasa lebih betah tinggal di rumah, ya. Yang ketiga, sesali, tangisi dosa-dosa yang kita telah lakukan. Inilah 3 hal jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan Uqbah bin Amir, bagaimanakah bisa selamat dari neraka. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah tazkirah dari hadis Rasulullah SAW yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib mewasiatkan diri kami dan kepada seluruh jemaah yang hadir bahwa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan hari-hari yang kita jalani, sadar atau tidak. Dosa mata kita, dosa lisan kita, tangan dan kaki kita, hati kita termasuk, itu pasti kita lakukan. Pasti kita lakukan. Maka menyambung jawaban Rasulullah yang ketiga, tangisi dosa-dosa. Alangkah baiknya seorang hamba jika di malam hari menjelang tidur kita bermuhasabah. Menjelang tidur kita bermuhasabah, kita pikir-pikir apa dosa yang telah kita lakukan selama sehari. Tidak ada jaminan kita akan bangun besok hari. Bisa jadi tidur malam kita itu tidur yang terakhir. Tidak sedikit orang dicabut nyawanya dalam keadaan sedang tidur. Dan hakikat tidur itu sendiri adalah kematian. Ya. Maka menjelang tidur kita bermuhasabah.
ada satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man awa ahadukum ila firashihi faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirat dhunubuh wa in kana ala zabatil bahr. Siapa yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ketika dia sedang berbaring di pembaringan di tempat tidurnya, ghufirat dzunubuh, ya, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Taala. Ya. Wa in kana mithlu zabadil bahr. Sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan ya Allah ya Rabb. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin.